warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang anak-anak. Siang Ibu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Seperti biasa kita berdoa dulu ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kan nggak lengkap ya? Ada nggak berangkat ya? Ada. Siapa? Iva. Karena sakit hati. Sakit hati. Malah banyak temen yang ada di kelas ngantuk. Ngantuk. Jangan ngantuk dulu karena kita akan membahas tentang sejarah. Sejarah adalah pelajaran yang sejarah adalah pelajaran yang menyenangkan. Nah, kenapa kita perlu belajar sejarah? Karena sejarah itu tidak pernah mengungkapkan selama tinggal, akan tetapi sejarah itu mengungkapkan bahwa sampai jumpa. Seperti tadi kita kan bahas sejarah budaya Islam ini pas nah, kita akan seperti yang minggu lalu kita akan mempelajari tentang bab 1 yaitu perkembangan Islam di Indonesia. Apa kita berdua? Ah? Nah, sebelumnya minggu lalu kita membahas tentang situasi ini. Terus kemudian yang kedua ada teori. Teorinya itu ada berapa? 4. Sebutkan yuk teori. Gujarat. Persia. Sebelumnya saya mau tanya, ketika kita punya tujuan, terus kita ingin mencapainya, kita butuh yang namanya strategi. Nah, pada kali ini Ibu akan membahas tentang strategi dakwah Islam di Indonesia. Bu, itu nggak tunggu. Itu dulu. Nah, seperti yang kita tahu bahwa Islam menyebar di seluruh Indonesia itu melalui bertahap ya, bertahap kemudian dengan yang tanpa paksaan gitu. Nah, yang pertama itu ada strategi yang pertama apa coba? Perdagangan. Kenapa perdagangan nomor 1? Karena perdagangan itu menjadi cikal bakal masuknya Islam di Indonesia yang dibawa oleh pedagang Arab, Persia, Cina begitu. Ya, benar ya. Nah, buktinya apa? Buktinya adanya itu pemukiman di Barus yang mana orang-orangnya itu adalah orang Arab. Kemudian yang kedua ada perkawinan. Nah, para pedagang muslim yang ke Indonesia itu dari segi ekonomi dan dari segi sosial budaya itu lebih tinggi dibanding masyarakat pribumi. Nah, artinya interaksi antara masyarakat muslim, masyarakat pribumi dan pedagang Arab itu tidak akan yang itu akan berlanjut pada perkawinan. Seperti contohnya itu Sunan Ampel dengan Nyai Manila. Kemudian yang kedua ada contohnya itu Sunan Pokoknya itu ada Raja Brawijaya V dengan Putri Campa yang beragama Islam.
Putri Sangka, yang mana akan berputra Raden Patah. Raden Patah itu siapa? Raja pertama Demak, gitu teman-teman. Kemudian yang ketiga ada politik. Nah, kenapa politik itu menjadi salah satu strategi dakwah yang efektif? Karena ketika seorang raja yaitu memeluk Islam, maka sudah pasti warganya, masyarakatnya itu juga masuk Islam. Jika adanya penaklukan kerajaan Muslim dengan non-Islam seperti hanya kerajaan Demak yang menaklukkan kerajaan Majapahit. Kemudian yang keempat ada apa teman-teman? Pendidikan. Nah, pendidikan itu diawali dengan pembangunan pesantren. Nah, pesantren itu tidak hanya sebagai pusat untuk menimba ilmu bagi para ulama yang akan menyebarkan Islam di Indonesia, akan tetapi juga dibekali dengan keterampilan hidup. Nah, salah satu pesantren yang ada pada awal perkembangan Islam di Indonesia itu ada pesantren yang didirikan oleh Sunan Ampel dan Sunan Giri, yang mana itu terkenal sampai Pulau Maluku. Nah, kemudian dari pesantren tadi lulusannya itu yang menjadi ulama kemudian dikirim sebagai delegasi ke seluruh penjuru Nusantara gitu. Kemudian yang kelima ada kesenian. Nah, kesenian itu siapa? Pelakunya siapa sih yang menggunakan kesenian? Wali Songo. Nah, Wali Songo itu berdakwah dengan media yang dengan adat istiadat masyarakatnya. Misal, contohnya itu Wali Songo itu mengadakan pertunjukan wayang dan gamelan. Kenapa pertunjukan yang dipilih itu pertunjukan wayang dan gamelan? Karena pada saat itu masyarakat itu senang dengan yang namanya pertunjukan wayang dan gamelan itu. Nah, tadi kan ada pertunjukan, berarti para warganya itu berkumpul, kan? Nah, setelah berkumpul itu sebenarnya Wali Songo itu melakukan penyebaran Islam begitu. Caranya gimana? Caranya itu Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga itu terkenal sebagai dalang. Nah, bagi dalang, beliau ini menceritakan tentang cerita wayang, akan tetapi diakulturasikan dengan nilai-nilai keislaman begitu. Jadi tanpa paksaan maksudnya Islam itu. Kemudian yang keenam ada tasawuf. Nah, tasawuf kan orang yang pelaku tasawuf sudah makan sufi. Nah, seorang sufi itu dikenal dengan kehidupannya yang bersahaja, kehidupannya sederhana, kehidupannya yang bisa diterima oleh masyarakat. Jadi masyarakat Indonesia pada saat itu melihat sufi ini sebagai seorang yang bisa, oh Islam itu kayak gitu dari perilaku si sufi tersebut. Gitu. Kemudian faktor lain yang menyebabkan Islam itu mudah diterima. Yang pertama ada apa? Yang pertama ada Islam itu agama yang terbuka. Maksudnya apa? Semua orang itu bisa melakukan dakwah. Nggak harus jadi kiai dulu, nggak harus jadi raja dulu, gitu. Jadi Islam itu mudah tersebar karena semua umatnya itu bisa berdakwah. Yang kedua ada Islam itu tidak mengenal kasta, lainnya Hindu dan Buddha, begitu. Karena apa? Karena Islam itu mengajarkan adanya kesetaraan. Seperti Al-Qur'annya surat Al-Hujurat ayat 13. Bunyinya gimana teman-teman? Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum indallahi atqakum. Allah itu melihat kemuliaan manusia dari apanya? Dari dasarnya? Bukan dong. Dari hartanya bukan, tapi dari ketakwaannya. Kemudian yang terakhir itu dari zakat. Di mana zakat itu menjadi salah satu media di mana si kaya itu bisa memberi bagi yang lebih di bawahnya begitu. Strategi masuknya Islam di Indonesia ada berapa? Strategi masuknya Islam di Indonesia ada
Iya. Nah, tugasnya itu yang pertama itu memilih salah satu contoh kasus strategi dakwah Islam di Indonesia sekarang, misal pakai media sosial atau dengan kemasyarakatan. Kedua, itu dianalisis kelebihan dan kekurangan dari kasus tersebut. Kemudian yang ketiga apa? Memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas kasus tersebut. Jelas? Jelas.